Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman desa yang saya banggakan. Pada sesi kali ini, saya akan mempraktekkan bagaimana caranya eh, implementasi dari Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, hal penjelasan teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan desa terkait BPJS Kesehatan yang merupakan jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa, di mana ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah desa, yaitu menjamin setiap kepala desa dan perangkatnya untuk masuk ke dalam BPJS Kesehatan. Dan di sini terdapat lampiran-lampiran teknis pelaksanaannya dalam bentuk PDF ya, yang sudah disebar tentunya di setiap grup. Namun ini semuanya agak kurang jelas karena hitam putih. Di sini banyak mekanismenya termasuk tata caranya, dan kita akan coba praktekkan dengan penjelasan-penjelasan yang lebih singkat ala kami ya, Urdes TV. Di sini penjelasan isu strategis dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, di mana nomor satu itu pemerintah desa merencanakan kegiatan penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa pada RKPDes dengan perhitungan 1% dari penghasilan kepala desa dan perangkat desa, untuk selanjutnya ditetapkan dalam APBDes. Ini ada dua aplikasi, yang satu aplikasi saya, yang satu. Nah, kita coba masuk ke perencanaan, langsung ke data umum desa ya. Pilih kecamatan dulu. Ini saya ambil Limbangan dan contohnya Neglasari saja karena desa saya sudah selesai. Di sini langsung masuk ke RPJMDes, ada masuk ke bidang subbidang. Di sini ada penyediaan jaminan sosial. Nah, kita tinggal ubah saja di sini. Tinggal centang untuk waktunya. Sebagaimana bisa dilihat, untuk lokasinya di desa tersebut ya tentunya pengisiannya. Dan perlu diingat bahwa di siltap jaminan sosial ini adanya di subbidang penyelenggaraan belanja siltap tunjangan dan operasional pemerintah desa. Jadi kita sebelumnya kita harus masuk dulu ke RKPDes ya. Jangan sampai tidak. Jadi diharapkan semuanya harus sudah bisa menginput. Nah, kita langsung tambahkan saja. Untuk tahun pertama biasanya ini sesuai dengan regulasi saja, tapi kita akan masuk ke tahun ke-6 karena ini adalah periode terakhir untuk desa tersebut. Masuk ke desa Neglasari. Di sini volumenya kita 11 ya, kepala desa 1, boleh 11 orang atau 11 orang saja. Sasaran wanitanya ada 1 orang wanita. Sasaran satu orang saja, sorry tadi salah. Sasaran wanitanya 1, sasaran prianya ada 10. RTM-nya tidak ada yang termasuk anggota rumah tangga miskin. Di sini untuk pelaksana kegiatannya saya pilih kasih pemerintahan ya. Sumber dananya dari ADD. Untuk biayanya ini kita masukin aja 5 juta ya misalnya, karena itu RKP ya. Kalau RKP hak-hak saja boleh. Untuk waktu 1 tahun, untuk periodisasinya kita pilih dari Januari sampai dengan bulan Desember di tahun ini. Untuk pola kegiatan tentunya swakelola dan kita simpan. Selanjutnya setelah itu kita coba cetak ya. Kita lihat apakah penyediaan jaminan sudah masuk. Sudah masuk. Setelah itu kita tutup lagi kalau sudah dipastikan sudah masuk ke dalam RKP tahun 2021. Baru kita tutup aplikasinya dan keluar. Setelah itu kita coba lihat lagi.
kita coba lihat lagi selanjutnya langkahnya apa. Selanjutnya, oke, kalau ini semua boleh diisi ya, boleh diisi dari tahun 1 sampai dengan tahun ini, disesuaikan aja untuk periodisasinya. Terus yang kedua itu operator Siskerdes mengakses menu penganggaran untuk pengisian di menu kegiatan RKP yang telah dibuat. Seperti apa prakteknya? Mari kita praktekkan bersama ya. Ini contohnya yang ada di desa saya. Oke, masuk ke penganggaran, masuk ke isian data anggaran, pilih desa seperti biasa ya. Kita Neglasari masuknya, baru kemudian ke kegiatan, baru penyelenggaraan, baru setelah itu adanya di tadi bidang tadi, subbidang tadi. Oke, masuk ke tambah, masukkan ke RKP-nya. Di sini ada jaminan ya, tadi udah masuk di RKP yang 5 juta itu, kita pilih saja itu, baru pilih waktunya untuk berapa bulan, saya pilih yang 12 bulan saja. Oke. Nama pelaksananya ini boleh dipilih sesuai dengan ini, karena kasih pemerintahan saya pilih 1 orang itu. Terus untuk volume kegiatannya saya pilih untuk 11 orang. Boleh disimpan atau boleh diedit. Misalnya karena pagu anggarannya kecil 2.800.000 kan ya, oke, saya sesuaikan dengan pagu ADD ya, pagu ADD untuk Kabupaten Garut tentunya. Terus pada yang ketiga kita langkah kedua sudah. Yang ketiga, pada menu pendapatan penginputan pagu alokasi dana desa diperhitungkan pagu bruto, artinya tidak ada perubahan. Jangan sampai ada perubahan anggaran. Jadi anggarannya itu tetap saja tidak ada ini sesuai dengan pagu yang telah ditentukan sama kabupaten. Namun untuk pastikan, jadi kayak gini nih, alokasi dana desa transfernya kan 499 sekian ya. Nah ini jadi tetap nanti hasilnya tetap segini. Kalau kita mau pecah, kita bisa menggunakan kalkulator ya, untuk memastikan berapa sih anggaran untuk ininya, untuk siltapnya berapa. Nah, kita tinggal edit saja di sini. Gunakan kalkulator, berapa pengurangannya. Misalnya jadi 496.327.2813,6. Nah, ini adalah pagunya untuk pagu sisa setelah dipotong BPJS ya. Baru di sini ada, kita coba tuliskan kodrek barunya, bukan kodrek, maaf, transfer barunya, yaitu transfer ADD langsung ke BPJS kesehatan ya, untuk 1 tahun. Untuk 1 tahun anggaran totalnya yang tadi, selisih yang tadi itu 2.810.906,4 rupiah. Ini agak sedikit merepotkan ya menghitung ini, karena yang terutama yang sekretaris desa itu pas begitu 1%-nya ada nominal koma di sana, tidak bulat gitu. Angkanya tetap ya di angka 499.183.720, jadi tidak berubah. Jadi semuanya harus bruto termasuk itu. Cuman ini untuk memudahkan saja, kenapa saya sebetulnya tidak dirubah pun tidak apa-apa. Sebetulnya ini hanya untuk mempermudah saja. Terus kemudian kita masuk ke di kegiatan, kita coba lihat di kegiatannya. Oke, kegiatan masuk ke jaminan sosial. Kemudian masuk ke jaminan sosial. Di sini jaminan sosial kepala desa dan perangkat desa ya. Kita tinggal ubah saja angkanya biar lebih pas. Pakai koma. Oke. Atau dibesarkan lebih besar juga tidak apa-apa. Biar tidak terkesan error atau kurang dana ya. Oke, setelah itu
kita coba lihat lagi di sini arahan selanjutnya. Setelah dilakukan pengisian pada menu kegiatan pendapatan, selanjutnya operator Siskedes melakukan penginputan pada menu belanja. Jadi kita membuat membuat paket kegiatan, di pembelanjaan. Jadi di sini baru kita bikin nama paketnya, nama paket kegiatannya apa. Misalnya jaminan kesehatan kepala desa dan perangkat ya. Nominalnya nanti angka yang tadi ya, 28 total dari yang kepala desa sama perangkat. Boleh sama nolnya biar sama komanya biar lebih spesifik, biar kita bisa membatasi artinya teh ya. Sifatnya swakelola, target outputnya ini untuk 11 orang, kepala desa 1 orang, sekdes 1 orang, dan ininya 1 orang perangkat desanya dari KUR, Kasih, dan Kadusnya masing-masing 3 orang, jadi total 11 ya. Udah benar ya. Oke, misalnya jaminan kesehatan kepala desa, biar lebih spesifik satu-satu aja deh. Jadi oke, kita bikin 2 paket aja. Yang satu jaminan kesehatan kepala desa dari 1% dari 3 juta rupiah. Itu kan sama dengan 360.000 kalau untuk 1 tahun. Tulis aja di sana 360.000. Kemudian untuk lokasinya di desa tersebut ya. Kalau saya lebih enak gitu aja deh, di desa yang ditentukan. Oke, simpan. Baru sekarang kita membuat jaminan kesehatan untuk perangkatnya. Untuk perangkat desa, angkanya adalah dari seluruh pagu anggaran tersebut dikurangi pagu anggaran yang telah diambil sama pagu kepala desa. Jadi tetap untuk alokasi dana desa ini non fisik lainnya. Untuk angkanya kita bisa lihat ini tinggal di copy paste aja karena sama. Ini untuk Kabupaten Garut hampir sama, 245.906,40. Nah, ini kita langsung aja kita isi aja 0,4 ya, cukup. Swakelola, target outputnya di sini kita masukkan Desa Neglasari. Oke. Untuk ininya kita masuk ke jaminan sosial. Ini salah ya, harusnya 10. Oke. Tadi harusnya 1 bukan 11. Oke, sorry ya. Oke, semuanya paket kegiatannya sudah kita buat sesuai dengan arahan yang dikehendaki dari surat Kemendagri tersebut. Sudah sesuai ya. Oke, selanjutnya kita coba gulir lagi. Ke bagian yang lain. Apa? Coba lihat. Oke, yang kelima. Saya coba cek dulu deh. Kayaknya udah semuanya, penginputan sudah selesai, menu belanja sudah selesai. Tinggal nanti kita langsung masuk ke menu belanjanya. Kita langsung RAB-kan saja ya. Caranya mudah. Seperti biasa, teman-teman tinggal klik saja di paket kegiatannya, masuk ke jaminan sosial kepala desa dan perangkat. Di sini tinggal pilih aja jaminan kesehatan kepala desa untuk yang kepala desa. Tinggal simpan, baru kita masukkan di sini, tambah. Di sini tinggal kita jadikan
jaminan kesehatan, seumpamanya jaminan kesehatan kepala desa. Oke, untuk satu tahun atau 12 bulan di sini masuknya angkanya 30.000. Oke, ini yang 1% ya, 1% dari 3 juta rupiah kan, untuk Garut itu 3 juta rupiah. 1% dari 3 juta rupiah adalah 30.000 dari 3 juta ya, 30.000. Oke, ini pasti bakal terjadi error. Ini pasti bakal terjadi error karena belum ada pengurangan dari siltap tersebut. Nah, kita kasihkan aja 0 biar langsung kita ke teknis, menyeimbangkan anggaran, yaitu dengan cara masuk ke paket kegiatan lagi, ke kegiatan, masuk ke penghasilan tetap kepala desa ya, masuk ke penghasilan tetap kepala desa dari ADD. Nah, di sini kita tinggal membuat lagi tambahan RAB untuk potongan BPJS ya, pemotongan BPJS 1% ya, pemotongan 1% dari seluruh totalnya untuk 12 bulan tentunya. Nah, di sini cuman yang membedakan adalah kita harus angka min yang dipakai minus 30.000. Nah, setelah ini pastinya kita bisa masuk lagi untuk tunjangan ini. Kita bisa edit lagi, ubah, masuk ke angka 30.000 dan akhirnya bakal balance, tidak akan terjadi error atau menolak. Jadi intinya penganggaran harus dikurangi dulu ya, penganggaran untuk kepala desa. Demikian juga dengan perangkat desa ya. Oke, Anda bisa lihat seperti ini contohnya. Masuk ke perangkat desa, jaminan kesehatan perangkat desa. Oke, simpan. Kita bikinkan RAB lagi kayak tadi. Masuk lagi jaminan kesehatan sekretaris desa misalnya. Oke, sekretaris desa. Oke, ini pasti kalau langsung ini bakal terjadi error lagi ya. Jadi kita sudah tahu permasalahannya. Oke, kita coba aja. Kita masukkan angkanya 0 dulu biar tidak error. Oke. Baru setelah itu kita tutup, kita coba lagi masuk ke kegiatan, masuk lagi ke belanja siltap tunjangan. Nah, di sini kita seimbangkan lagi anggaran tersebut di penghasilan tetap perangkat desanya ya. Kita masuk ke belanja. Oke, penghasilan tetap masuk ke perangkat desa. Nah, di sini kita tinggal dibikinkan saja kayak tadi ya. Pengurangan potongan BPJS dengan menggunakan angka 0 minus di depan ininya. Jadi 1% daripada siltap sekretaris desa adalah 22.244,2. Nah, kita tinggal masukkan saja potongan BPJS sekretaris desa. Oke, 1%-nya 12 bulan. Oke, tadi kita masukkan angkanya ya. Baru kita coba kasih min, simpan. Oke, ada titik di sana. Kita titiknya hilangkan saja. Kita simpan ya. Oke, biar tidak jenuh melihat tutorial yang kayak gini terus ya, kita langsung saja ke seluruh pemotongan perangkat desa ya, untuk keseluruhan. Jadi untuk
kepala seksi, kepala dusun, dan lain sebagainya, semua kita input. Dan kali ini kita percepat saja biar lebih ini sambil mendengarkan musiknya. Oke, jangan lupa ya isi di kolom komentar apabila ini memang sangat bermanfaat buat Anda. Jangan lupa untuk like, share, komen demi kelanjutan atau kelangsungan daripada channel ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Oke, sambil mendengarkan musiknya. Musik Bang. Oke, setelah dirasa semuanya sudah pas, sudah cukup dan tidak ada yang error, coba kita lihat tampilan ringkasan daripada APBDes ini, RAB-nya untuk ADD ya, seperti apa ringkasan APBDes-nya. Oke, semuanya balance ya, tidak ada selisih sama sekali. Berarti ini sudah dipastikan benar, tidak ada ini. Untuk RAB-nya kita lihat cetak, semuanya sudah masuk. Termasuk di sini ada beberapa tambahan RAB yang sifatnya minus ya, karena ada kekurangan, ada pengurangan dari BPJS tersebut ya. Oke, kita cek lagi yang lain, tidak ada di sini karena hanya 2 saja. Kita langsung keluar saja, baru kemudian kita masuk lagi ke penganggaran kayak tadi ya, masuk ke setelah dipastikan belanjanya sudah, kita masuk ke RKA-nya, rencana anggaran kas desanya. Nah, di sini kita input semua sesuai dengan kebutuhan, estimasikan saja kapan kira-kira pembiayaan tersebut masuk ke desa untuk pembiayaan. Ini juga bolehlah langsung dipercepat saja ya, biar cepat. Setelah dipastikan semuanya selesai untuk rencana kegiatan dan anggaran kas desanya, kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu nomor 5, yaitu pada menu penerimaan pendapatan desa. Operator Siskedes mencatat penerimaan sesuai dengan pagu setelah dipotong. Oke, masuk ke penatausahaan, penerimaan desa, pilih kecamatan, kemudian desa. Nah, di sini kita contoh aja tanggal 8 misal, atau tanggal 8 ya, tanggal 8 masuk misalnya hari Senin. Masuk di sini contohnya saja transfer ADD tahap 1. Ini contoh ya, contoh, bukan yang sebenarnya. Namanya dari BPKAD. Oke, alamatnya di Garut misalnya. Terus yang ininya adalah penyetor ya, penyetor. Kita klik
3 di sana secara otomatis karena sudah menyimpan alamat bank di sana. Terus di sini misalnya dari ADD, mana ADD? Oke, ADD misalnya angkanya 100 juta misalnya. Oke, 120 juta atau simpan. Nah, otomatis ini sudah masuk ya ke rekening kas desa, sudah masuk. Baru setelah itu apa? Itu ke SPP. Kita buatkan SPP-nya. SPP-nya seperti biasa, pilih kecamatan dan desa. Oke, mana Negulasari. Kemudian SPP definitif. Oke, masukkan tanggal tadi 8, tanggal 8. Boleh SPP itu dilakukan setelah penerimaan, boleh. Misalnya di sini saya akan pilih tanggal 9 misalnya. Oke, tanggal 9. Di sini saya bikin beberapa saja ya. Siltap kepala desa. Bulan misalnya Januari. Misalnya bulan Januari. Oke, kita simpan. Setelah itu kita buat lagi yang baru untuk bulan Februari ya, siltap perangkat desa bulan Januari lagi. Oke, setelah itu baru kita bikin untuk BPJS nya, untuk potongan BPJS nya ya, tanggal yang sama. Oke, misalnya pemotongan pembayaran BPJS kesehatan kepala desa dan perangkat misalnya. Oke, terus kita kemudian setelah itu simpan ya, sama-sama di bulan Januari ya, terus simpan. Baru setelah itu kita langsung tata usahakan. Oke, kepala desa seperti biasa ya, ini kayak membuat SPP biasa saja. Tambah misalnya tanggalnya tanggal yang sama, tanggal 9 misalnya. Jadi permintaan SPP hari itu dibayar permintaannya SPP hari itu, kwitansinya hari itu. Siltap kepala desa misalnya, siltap kepala desa bulan Januari. Oke, melalui transfer semuanya, melalui rekening bla bla bla, boleh nanti sesuaikan. Atau ini tidak mesti ya, tidak mesti harus sama dengan bahasa saya. Mungkin ada bahasa yang lebih baik dari bahasa yang saya buat ini, silahkan aja. Anda pasti tentunya lebih paham. Cuman di sini saya kasih keterangan sudah dipotong BPJS 1%. Artinya yang uang 3 juta rupiah kan, untuk siltap kepala desa itu sudah dipotong, berarti tidak 3 juta tetapi 2.970.000 rupiah. Sampai sini paham ya? Oke, di sini misalnya namanya nama kepala desa misalnya, alamatnya desa tersebut ya, Desa Negulasari. Kemudian nomor rekening bank ini misal asal aja ya, asal aja saya bikin biar cepat karena saya nggak pasti bakal lama. Ini sebagai nama banknya bank contoh misalnya, NPWP-nya pun acak ya. Tapi saya sarankan untuk penulisannya ini harus sesuai dengan yang Anda miliki ya, sesuai dengan data yang dimiliki. Jangan seperti saya, ini hanya contoh aja karena ini tidak akan dipakai. Oke, setelah dipastikan kita tinggal simpan saja semuanya. Kalau sudah sudah diteliti semua, tinggal simpan saja. Kemudian baru masuk ke perangkat desanya, sama kayak tadi prosesnya, masuk ke penyediaan siltap perangkat, masuk ke penghasilan tetap perangkat, kemudian kita buatkan kwitansi kayak tadi lagi, boleh. Mungkin tinggal copy paste saja ya. Kepala desanya diganti sama, oke, terlalu besar ini, sorry.
Oke, sekretaris desa untuk bulan Januari dan bla 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 lah. Ini boleh sama ya, sama berapa nominalnya, nanti ada angka yang sesuai dengan angka yang tadi, angka setelah pemotongan ya, sudah pemotongan. Ini nama sekdesnya boleh lah diisi. Ini jangan dicontoh ya, jangan dicontoh, ini mah hanya contoh aja, jadi bukan untuk dipertanggungjawabkan. Ini asal-asalan aja biar cepet bang contoh gitu. Terus NPWP-nya juga asal gitu. Jadi itu mah hanya untuk mempermudah aja. Jadi saya sarankan untuk semua teman-teman tuh punya data yang lengkap di samping Anda, atau boleh dengan notepad atau boleh dengan Excel yang lain, biar semuanya enak. Oke, seperti tadi ya, prosesnya hampir sama. Jadi sambil lihat prosesnya, sambil dengerin musik kembali. Lost my best friend to 23. She left her body and hovered above me. I saw no shadow, I looked around, searched every building and home that I found. I saw no shadow, but felt a glow. The warmth inside me, it kept me afloat. It felt like heaven, it found my bones and gave me comfort when I feel alone. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream even louder. 'Cause I'm not dying alone. I lost my best friend to 23. She left her body and hovered above me. Best friend to 23. I heard the heavens crying above me. They gained an angel, I lost a friend. I felt like dying again and again. I went through hell, stared at death, but I keep fighting with each living breath. I saw no way out from where I stood. Felt like the fire had burned me for. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream even louder. 'Cause I'm not dying alone. I lost my best friend.
lost my best friend to 23. She left her body and hovered above me. I saw no shadow, I looked around, searched every building and home that I found. I saw no shadow, but felt a glow. The warmth inside me, it kept me afloat. It felt like heaven had found my bones and gave me comfort when I feel alone. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream even louder. 'Cause I'm not dying alone. I lost my best friend to 23. She left her body and hovered above me. Best friend to 23. I heard the heavens crying above me. They gained an angel, I lost a friend. I felt like dying again and again. I went through hell, stared at death, but I keep fighting with each living breath. I saw no way out from where I stood. Felt like the fire had burned me through. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Oke, setelah semuanya beres, kita langsung masuk ke sesi ke-6 atau nomor ke-6, yaitu mekanisme penatausahaan belanja jaminan sosial kepala desa dan perangkat dengan besaran 1%. Meskipun sudah dipotong pada penyaluran ADD oleh pemerintah kabupaten kota, tetap dibuatkan SPP definitifnya. Itu tadi udah ya dibuatkan, namun tidak dicairkan. Nah, ini catatannya, namun tidak dicairkan pada menu SPP pencairan. Contohnya, sekarang kita langsung cairkan saja SPP-nya. Oke, masuk ke pencairan SPP, pilih kecamatan seperti biasa ya. Kemudian desa. Aduh, aku sampai serak. Tambahkan, oke, seperti biasa tadi, kayak tadi. Oke, masuk ke bank, soalnya kan kita langsung transfer ke bank ya untuk Garut. Terus kita cairkan yang perangkat desa tanggal yang sama, misalnya sama. Oke, nah terkecuali yang BPJS kesehatan ini itu tidak dicairkan. Jadi kayak gini, ini SPP yang belum dicairkan. Ya biarkan aja kayak gitu, orang perintahnya kayak gitu kok. Nah, setelah itu kita hasilnya seperti apa nanti. Nah, di sini kita ada yang menarik. Di catatan ini terdapat kekurangan pendapatan di rekening kas desa untuk pembayaran BPJS yang dibayarkan oleh pemerintah kota. Jelas kurang dari pagu anggaran senilai BPJS tersebut, perangkat desa dan kepala desa. Terus kekurangan tersebut merupakan pembayaran 1% atas kewajiban iuran. Jadi di pendapatan itu pasti bakal berkurang lah. Bakal ada kurang pendapatan lah. Artinya teh kayak tidak konsisten itu. Tapi nggak apa-apa, emang sudah dari kesananya gitu. Terus di belanja penyelenggaraan pemerintahan desa tidak akan terrealisasi sampai dengan 100% karena ada kewajiban pembayaran. Oke, kita buktikan karena di sini di tengah ini tidak akan ada realisasi karena tidak dicair-cairkan. Ya. Jadi kayak gini nanti hasilnya di penatausahaan pembukuan. Kita masuk ke pembukuan. Setelah itu pilih kecamatan dan desanya. Oke, lihat sip Neglasari ya. Nah, baru kita lihat di laporan realisasi per sumber dana.
untuk ADD. Kita lihat apakah sama dengan screenshot yang tadi. Oke, di sini lihat jaminan kesehatannya, anggarannya ada, cuman pas begitu realisasinya karena tidak dicairkan ya tentunya tidak akan ada. Nah, seperti itu aja mungkin untuk tutorial kali ini, karena saya juga dari tadi capek ngobrol ya. Tapi mudah-mudahan aja bermanfaat. Jangan lupa jika ini bermanfaat banyak, silahkan share sebanyak-banyaknya, like, terus kalaupun berkenan ya komen lah untuk semangat saya biar saya saling berkarya di sini. Demikian saya Yurahimat dari Urdes TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.